warisan itu orangnya udah meninggal, berlaku hukum waris. Kalau wasiat orangnya belum meninggal. Jadi kalau orangnya belum meninggal, misalnya dia punya anak 2 atau punya anak 3, ya udah deh, sipulan biar rata deh, biar gak berantem. Nah itu namanya wasiat. Tapi kalau si orang ini belum sempat wasiatin, tanahnya banyak, duitnya banyak, meninggal, belum sempat wasiat ya, meninggal, maka harta sipulan tadi statusnya menjadi waris, berlaku hukum waris. Kalau bahasa orang kampung apa? Kalau laki-laki 2 pikulan ya, itu ya kalau orang kampung ya. Ah iya, si pikul sepengedongan gitu ya. Ya kalau laki-laki nggak pakai 2 gitu ya, perempuan 1. Perkara nanti yang laki mau ngasih si perempuan nggak masalah. Yang penting bagi dulu warisannya secara hukum Islam. 5 jenis yang nggak bisa gugur dengan kondisi apapun, yakni az-zaujani. Pertama, suami istri. Nah ini yang tadi saya sebut dengan istilah mahjub ya. Mahjub itu terhijab, terhalang. Suami meninggal, nggak ada hijab, nggak ada halangan buat istri dapat warisan. Sebaliknya, istri meninggal, nggak ada halangan buat suami dapat warisan. Selama masih hidup, maka pasangan tersebut saling mewarisi. Wal abawani, dan kedua yaitu bapak ibu. Nah, wawala dusulbi, dan juga anak kandung. Nah, jadi anak sama bapak ibunya itu nggak bakal terputus, nggak bakal termahjub. Selama ada anak, ibu bapaknya meninggal, anaknya dapat warisan. Waman, dan adapun orang layarisu yang tidak dapat dia waris dihalin dengan suatu hal atau suatu kondisi, itu sab'atun, ada 7. Ada 7 jenis orang kok bisa terhalang mendapatkan warisan. Kitabul Faraidhi, adapun kitab yang menerangkan tentang faraid atau tentang warisan. Wal wasaya, dan wasiat. Jadi kalau warisan itu setelah wafat dibagikan harta peninggalan atau tirkahnya, sedangkan wal wasiat itu dibagikan sebelum orangnya meninggal. Wal warisuna, dan adapun ahli waris, para ahli waris minar rijali, dari golongan laki-laki, itu asyrotun, ada 10. Ada 10 jenis ahli waris dari golongan laki-laki. Yang pertama al-ibnu, yaitu anak laki-laki. Wa benul ibni, lalu yang kedua anak laki-lakinya anak laki-laki atau cucu laki-laki gampangnya. Wa insafala, sampai ke bawah. Wal abu, dan juga bapak. Wal jaddu, dan juga kakek. Wa in ala, terus ke atas. Wal akhu, dan saudara laki-laki. Wa benul akhi, dan saudara lakinya saudara laki-laki. Wa intarokho, dan walaupun dia jauh. Wal ammu, dan juga paman. Wa benul ammi, dan anak laki-lakinya paman. Wa intaba'ada, walaupun jauh. Wa zauju, dan suami. Wal maula, dan tuan atau majikan laki-laki. Kalau dia punya budak, yang mana budaknya itu al-mu'tiku, yang memerdekakannya. Kalau dia memerdekakan budaknya. Sedangkan wal warisatu, adapun para ahli waris minan nisa'i, dari golongan perempuan, itu sab'un, ada 7. Yang pertama al bintu, yaitu anak perempuan. Wa bintul ibni, dan anak perempuannya anak laki-laki atau cucu perempuan gampangnya. Wal ummu, dan kemudian ibu. Wal jaddatu, dan kemudian nenek.
wal ukhtu dan kemudian saudara perempuan, wa zaujatu dan kemudian istri, wal maulatu dan kemudian tuan perempuan. Kalau tadi tuan laki-laki ya, majikan laki-laki. Nah, kalau dari golongan perempuan, majikan perempuan pun merupakan bagian dari ahli waris. Sama al-mu'tiqatu yang memerdekakannya. Waman dan adapun orang la yaskutu yang tidak gugur dihalin dengan kondisi apapun atau keadaan apapun. Itu khamsatun, ada 5. Ada 5 ahli waris yang dia tidak gugur dalam kondisi atau keadaan apapun. Yang pertama az-zaujani, yaitu suami istri. Jadi yang pertamanya suami, yang keduanya istri. Wal abawani, dan yang kedua yaitu bapak ibu. Jadi yang pertama yang ketiga bapaknya, yang keempat ibunya. Dan yang kelima wawala dusulbi, dan anak kandung. Ini 5 ini nggak terputus atau nggak gugur dengan kondisi apapun, nggak mahjub, ya, nggak terhalang. Waman dan adapun orang la yarisu yang dia tidak mendapatkan waris bihalin dengan suatu perkara atau dengan suatu sebab, itu sabaatun, ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang dia tidak mendapatkan hak warisnya. Yang pertama al-abdu, yaitu budak belian. Yang kedua wal mudabbaru, dan budak mudabbar. Budak mudabbar itu budak yang merdekanya tergantung kematian tuannya. Ya, kalau abd itu ya budak biasa yang diperjualbelikan. Wa umul waladi, dan yang ketiga yaitu budak umul walad. Budak umul walad itu budak perempuan hamil ya karena tuannya. Nah, jadi anaknya ini dalam tanda kutip menjadi majikannya sendiri karena hasil dari tuannya. Nah, ibunya ini disebut umul walad. Dia tidak mendapatkan waris. Wal mukatabu, dan budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang memiliki perjanjian merdeka dengan tuannya. Misalnya dia bekerja gitu ya, terus dia berjanji membayar sekian dirham. Kalau udah sekian dirham maka dia merdeka. Nah, itu namanya budak mukatab. Terus juga yang terhalang atau mahjub, tidak mendapat waris, wal qatilu, yaitu pembunuh. Ada anak membunuh orang tuanya, maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Wal murtadu, dan yang selanjutnya yaitu orang yang murtad. Wa ahlu millataini, dan kemudian orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Ya, kalau murtad kan jelas tadinya Islam kemudian kafir. Tapi kalau seandainya yang beda agama, barangkali ada saudara kandung yang satunya di Jakarta misalnya, yang satunya dirawat di Sumatera misalnya gitu ya. Nah, orang tuanya menitipkan kepada saudaranya yang di Sumatera. Nah, bisa jadi yang di Sumatera ini kafir, sementara anak kandungnya ya ketika dibawa di sana masih kecil, akhirnya ikut orang tua asuhnya, saudaranya orang tua aslinya ini beragama kafir gitu. Nah, beda agama keyakinan, maka yang begitu juga nggak dapat waris. Wa aqrabul asobati, dan adapun orang yang terdekat mendapatkan asobah, ya sisaan daripada waris, yaitu yang pertama al-ibnu, anak laki-laki, summa benuhu, kemudian anaknya anak laki-laki, summal abu, kemudian ayah atau bapak, summa abuhu, kemudian bapaknya bapak, ya. Summal akhu, kemudian saudara laki-laki, lil abi, yang seayah, wal ummi, dan seibu. Jadi saudara kandung laki-laki yang seayah dan seibu. Summal akhu, kemudian saudara laki lil abi, yang hanya seayah. Summa benul akhi, kemudian anaknya saudara laki-laki lil abi, yang seayah, wal ummi, dan seibu. Summa benul akhi, kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki lil abi, yang hanya seayah. Summal amu, kemudian paman, ala hadat tartibi, atas urutan ini. Summa benuhu, kemudian anaknya dia, ya, maksudnya anaknya paman. Fa'in uddimat, maka jika tidak ada
atau tidak ditemukan al-asobatu asobah tersebut, fal maula barulah kemudian diberikan kepada maulanya, kepada tuannya, al-mutiku yang memerdekakannya. Wallahu